wabarakatuh. Saya Reni Purwati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Malang. Saya melaksanakan uji kinerja di SMA Trisula Tempursari, Lumajang, Jawa Timur. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, ketemu lagi dengan saya ya, pelajaran ekonomi. Untuk pelajaran sebelum dimulai, silakan ketua kelas atau yang mewakilinya silakan dipimpin doa dulu supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar sampai dengan akhir. Saya absensi dulu ya. Ada yang enggak masuk atau enggak? Ayo, ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Afif Azwar Nurul Anas. Ya, kenapa? Sakit. Berapa hari? 1 hari. Sakit apa, Rek? Panas. Panas apa kecetit? Cetit. Terus ada lagi? Wahyu absen 20. Kenapa? Alfa. Berapa hari? 1 hari. Baru kali ini. Oke. Terus ada lagi? Krisna. Biasanya di situ ya? Beper? Kemana, Rek? Adike. Oke. Berarti yang enggak masuk 3 orang ya? 3 orang berarti jumlah siswa 17 orang yang masuk. Ya. Oke. Nah. Sip. Nah, saya harapkan kalian sehat semua. Amin. Nah, ini yang akan kita pelajari adalah masih dalam tahap pencatatan siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang akan kita bahas di sini adalah tentang jurnal khusus. Ya, materi yang akan kita bahas sekarang adalah tentang jurnal khusus. Nah, sebelum kita mempelajari tentang jurnal khusus, kemarin kita sudah mempelajari, masih tahap dalam pencatatan ya, kita sudah mempelajari transaksi perusahaan, jurnal umumnya bagaimana metode kemarin. Nah, saya ingin tahu, apakah kalian masih mengingat materi yang kemarin atau masih tidak lupa? Dari transaksi perusahaan dagang, coba kamu sebutkan, kemarin kan sudah bisa bahas banyak, ada 9 kalau nggak 12 ya. Nah, dari transaksi perusahaan dagang, coba kamu sebutkan 2 atau 3 saja transaksi apa saja. Yuk. Transaksi pembelian tunai, transaksi pembelian kredit, dan transaksi penjualan tunai. Betul? Betul. Terima kasih, pinter untuk kamu. Ya, oke. Memang betul transaksi pembelian tunai, transaksi pembelian kredit, dan transaksi penjualan tunai. Selain itu, transaksi apa lagi? Ayo, Mbak. Transaksi pembayaran hutang, transaksi penerimaan pelunasan piutang dari pembeli, pembayaran biaya angkut.
pembayaran biaya angkut pelunasan. Ya, betul yang dikatakan oleh Mbak Putri. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Nah, dari transaksi tadi, misalnya transaksi penjualan kredit. Ya, misalnya transaksi penjualan kredit. Bagaimanakah jurnal umum dari transaksi penjualan kredit? Ya. Pembelian tunai adalah akun pembelian sebelah debit dan akun kas sebelah kredit. Itu transaksi apa? Tunai. Ayo, transaksi tunai apa? Pembelian tunai apa penjualan kredit? Pembelian tunai. Jadi kalau transaksi pembelian tunai, jurnal umumnya adalah pembelian sebelah debit dan kas sebelah kredit. Iya, pinter. Oke, ayo sekarang sip. Sekarang kalau terjadi transaksi penjualan kredit, ya, nama. Melisa dari kelompok 3. Mailisa dari kelompok 3, ayo. Akun piutang sebelah debit dan akun penjualan sebelah kredit. Akun piutang sebelah debit dan akun penjualan sebelah kredit. Oke, betul apa yang disampaikan oleh Mbak Melisa tadi. Terima kasih Mbak. Oke, tadi kalian masih ingat pembelian yang dilakukan secara berulang. Nah, maka dari itu kita membahas tentang jurnal khusus, di mana jurnal khusus ini berisi tentang transaksi-transaksi yang sering terjadi. Manfaatnya apa kita mempelajari ini? Manfaat apa yang kita rasakan nanti jika kita memiliki usaha sendiri? Manfaatnya yaitu dengan membuat jurnal khusus ini nantinya kita bisa mengetahui, oh begini jumlah pembelian saya selama satu sekian periode. Oh ternyata kas saya yang saya terima adalah sekian. Sehingga nanti pada saat tahap akhir pembuatan pelaporan keuangan itu tidak terjadi kesalahan, sehingga oh laba kita sekian, kondisi keuangan kita seperti ini. Jadi tahu, ya? Paham, Rek? Oke. Nah, ya, tujuan pembelajarannya yang akan kita gunakan, yang dicapai yaitu melalui model pembelajaran PJBL, peserta didik dapat mendeskripsikan jurnal khusus dengan benar. Itu tujuannya. Ya, tujuannya. Yang kedua yaitu dapat mengidentifikasi 4 macam jurnal khusus. Yang keempat yaitu nanti kalian bisa membuat. Jadi bisa membuat jurnal khusus dengan berdasarkan bukti transaksi yang ada. Ya, materi dan pembuatan proyek kita nanti yaitu proyek kita nanti adalah membuat jurnal khusus berdasarkan bukti-bukti transaksi yang telah kalian dapatkan. Ya, di LKPD ada. Nah, sebelum itu pertanyaan mendasar dari saya yaitu bagaimanakah prosedur dari tahap pencatatan siklus akuntansi perusahaan dagang. Yuk. Dari kelompok 3. Oke. Tahap pencatatan dalam siklus akuntansi perusahaan itu, hal yang pertama dilakukan adalah mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal umum maupun jurnal khusus. Jurnal khusus digunakan untuk mencatat transaksi yang sering terjadi dan yang sifatnya sama. Dan sifatnya sama. Yaitu yang awal yaitu mencatat transaksi ke dalam
jurnal, baik jurnal umum maupun jurnal khusus. Jurnal khusus dibuat untuk mencatat transaksi yang sifatnya sama dan sering terjadi. Nah, sekarang bagaimana komponen atau bagiannya? Mas, yuk. Komponen yang harus diperhatikan adalah jurnal khusus yang akan dibuat dan nama-nama akun yang terletak pada. Yang pertama, jurnal penerimaan kas. Yang kedua adalah jurnal pengeluaran kas. Dan yang ketiga adalah jurnal pembelian. Yang keempat adalah jurnal penjualan. Jurnal umum ini digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang tidak bisa dimasukkan ke dalam keempat jurnal tersebut. Ya. Tuh. Nah, ini. Nih, jurnal penjualan digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Ya. Jadi jurnal khusus penjualan digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Contoh transaksinya, tuh, pada bulan Juni dijual barang dagang seharga 7 juta dengan syarat FOM dengan bukti transaksi FJ nomor 001. Ini contohnya, bentuk jurnalnya adalah seperti ini. Jadi di atas adalah nama jurnal, khususnya halaman, nomor faktur atau nomor bukti, perkiraan yang didebit atau nama perusahaannya, piutang dagang dan penjualan. Oke, saya contohnya ngisinya seperti ini. Silakan dibuka bahan ajar yang telah saya bagikan. Silakan dibuka. Sudah? Sudah. Itu ada. Jurnal penjualan ya. Bentuk. Tanggal nomor bukti syarat. Ayo perhatikan contoh misalnya seperti ini. Ya, yang jurnal penjualan, lihat halaman jurnal penjualan. Halaman nomor A ya. Halaman ini. Sudah ketemu? Nah, coba tanggal 4 Juni, ini berarti saya tulis tanggal 4 ya. 4. Dijual barang dagang kepada Hoge seharga 7 juta dengan syarat EOM. Berarti di sini adalah nomor faktur diisi dengan FJ 001. Perkiraan yang didebit berarti di sini kita isi dengan nama. Oke, jurnal khusus 4 sudah. Sekarang yang terakhir yaitu jika ada transaksi yang tidak masuk ke dalam keempat jurnal itu, maka harus dimasukkan ke dalam jurnal jurnal umum. Nah, jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak bisa masuk di 4 jurnal khusus tadi. Contoh transaksi yang tidak masuk ke dalam keempatnya adalah transaksi retur pembelian maupun retur penjualan. Jadi ya, retur itu nanti masuk di dalam jurnal umum. Bentuknya seperti yang kemarin sudah kita bahas.
Ya, contoh ini. Juni 15 dikirim kembali sebagai barang dagang yang dibeli secara kredit. Jadi kita mengembalikan kembali barang yang kita beli. Nih. Jurnalnya bagaimana? Yo. Jurnal umum. Dikirim kembali barang yang kita beli. Retur pembelian sama utang beli, utang dagang pada retur pembelian. Itu masuk jurnal umum. Jumlahnya berapa? Ya. Terus ada retur penjualan, misalnya retur penjualan pada piutang dagang. Ini retur-retur ini tidak dimasukkan ke dalam keempat jurnal tersebut. Ada yang ditanyakan masalah jurnal khusus sampai sini? Sudah ya? Nah, langkah selanjutnya kalian sudah LKPD-nya, nih, belakang ya, nih, ya yang belakang, sudah? Nah, dari bukti transaksi yang ada, perhatikan, bukti transaksinya. Ada? Dari bukti transaksi yang ada, nih, ya, bukti transaksi yang ada, kamu buat jurnal khusus, ya, kamu buat jurnal khusus. Yang pertama, di situ kamu kerjakan yang di LKPD, lembaran LKPD, dan juga kamu kerjakan di Excel. Ya. Jadi, ada yang mengerjakan di Excel dan ada yang mengerjakan di lembaran. Ya, berdasarkan bukti transaksi yang ada. Caranya bagaimana? Kamu tentukan dulu bukti transaksi itu. Oh, ini masuk jurnal pembelian, oh ini masuk jurnal. Jadi sebelum kamu membuat jurnal-jurnalnya, kamu identifikasi buktinya itu. Contoh bukti kas keluar. Lah ini masuk apa? Misalnya JKK, tinggal tulis JKK. Terus ada bukti kas masuk. Berarti JKM, nanti tinggal masukkan ke dalam jurnal yang bersangkutan. Ya, kamu buat kolomnya, terus silakan dimasukkan ke dalam jurnal khusus yang sesuai. Ada yang ditanyakan? Ayo, kamu rundingkan bagaimana bentuknya jurnal khususmu, apa saja yang masuk. Ya, oke. Waktu pengerjaan mulai dari kamu membuat perencanaan jurnal khusus apa saja sampai dengan jurnal umum selesai. Kira-kira waktu totalnya 30 menit atau 40 menit? 30 menit. Oke, setengah jam. Cukup ya? Oh, 35. Oke, 35 ya. 50. Berarti 35 ya. Oke, 35 selesai. Jadi ada yang ngerjakan di Excel, silakan Excelnya dibuka worksheetnya. Ya, sama yang di lembaran LKPD-nya. Ayo, ada yang ditanyakan? Wes, yuk.
Jumlah sendiri. Yes, ada. Apa? 275. Bener kan? Iya. Oke, selesai ya. Kita presentasikan hasil kerjaan kalian. Produkmu berupa jurnal khusus. Yuk, kelompok 2, silakan. Siapa yang mewakili? Bawa itunya, kertasmu kok timbangan. Sing mang, ke jawabanmu. Sing mana? Kertas jawabanmu di bawah. Iya. Sini. Oke, anu di sini. Hapus, Mbak. Diklik bawah. Jurnal apa di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elina Suha. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang jurnal khusus. Nah, yang pertama itu dari transaksi penjualan yang telah kami dapatkan. Selanjutnya teman-teman, jadi tadi ada beberapa bukti transaksi yang tidak bisa kita masukkan ke dalam jurnal khusus. Nah, pada akhirnya kita masukkan ke dalam jurnal umum. Nah, jurnal umum itu kan isinya ada retur penjualan sama retur pembelian tentang dagang yang masuk ke dalam kolom debit, yaitu senilai Rp825.000, dan retur pembelian yaitu masuk ke dalam kolom kredit senilai Rp750.000, dan PPN masukan masuk ke dalam kolom kredit senilai Rp75.000. Sehingga jika kita jumlahkan ke bawah, sisi debit senilai Rp1.012.000, sedangkan kredit yaitu Rp1.012.000. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jurnal umum ini balance atau seimbang. Sehingga perhitungannya. Yo, silakan. Ada yang menanggapi dari hasil kelompok 2. Angkat tangan, nama.
Kelompok kami bukti-bukti transaksi yang sudah ada sudah dibuatkan jurnal khusus yang sesuai. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan kelompok 3. Oke. Memang betul bukti-bukti transaksi yang ada sudah dimasukkan ke dalam jurnal khusus ya. Ayo tinggal 2 kelompok. Nah, itu tadi adalah penampilan yang sudah menampilkan proyek pembuatan jurnal khusus ya. Mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, kalian sudah membuat proyek, sudah membuat jurnal khusus mulai dari perencanaan bahan apa yang kalian butuhkan ya, mulai dari mendesain bagaimana bentuknya jurnal khusus. Nah, pengalaman belajar apa, refleksinya, pengalaman belajar apa yang kalian dapatkan selama pembuatan jurnal. Kelompok angkat tangan kelompoknya. Oke, sudah mengamati bukti-bukti transaksi yang sudah dimiliki. Mulai dari bukti apa? Kas keluar sampai dengan nota debit. Ayo pengalaman dari kelompok 2. Saya dari kelompok 2, jadi kami sudah mengurutkan bukti-bukti transaksi secara kronologis sehingga kami mampu menuliskannya yang terlebih dahulu itu apa. Jadi sudah mengurutkan secara kronologis, jadi sudah dituliskan mana yang masuk jurnal ini, masuk jurnal ini ya. Oke, dalam pengalaman yang lain lagi. Saya. Yo, nama? Nama Muhammad Yusuf dari kelompok 3. Kami sudah menganalisis bukti transaksi dan menentukan masuk ke dalam jurnal khusus yang mana. Oke, jadi sudah memasukkan jurnal khusus yang mana, maksudnya jurnal khusus pembelian, apa masuk jurnal khusus penjualan. Terima kasih kelompok 1, 2, 3. Ayo sekarang kelompok berapa yang menanggapi lagi? Kelompok? Dari kelompok 4, apa pengalaman kelompok kalian? Kami sudah melakukan pengamatan bukti transaksi, menganalisisnya dan menentukan jurnal khusus yang digunakan. Oke, berarti kalian sudah melakukan semua tahapan proses mulai dari mengidentifikasi sampai dengan membuat jurnal. Sekarang dari proses pembelajaran, mulai dari materi tadi kalian membuatnya, apa kesimpulan materi yang telah kalian pahami? Yo, angkat tangan, nama? Hasil pendasarnya dari kelompok 4. Jurnal khusus ada 4, yaitu jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, dan jurnal pembelian. Ada 4 jurnal. Jurnal? Terus mungkin ada yang bisa menambahkan lagi. Jurnal pembelian digunakan untuk mencatat transaksi secara kredit. Jurnal penjualan digunakan untuk mencatat transaksi Secara kredit. Kredit apa? Penjualan. Jadi untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Iya betul, pinter kelompok 2 dan kelompok 4 tadi. Oke. Nah, ada kesimpulan yang lain. Ya, yuk, nama? Novalia. Jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat semua transaksi pengeluaran kas atau pembayaran uang tunai. Dan jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat semua transaksi pengeluaran kas. Oke, pinter ya, sip. Oke, terima kasih. Ada kesimpulan lain? Sudah? Ayo ada, ayo. Jurnal penjualan digunakan untuk mencatat semua transaksi penjualan secara kredit. Jurnal
Iya, betul kalian sudah. Oke, sudah paham ya? Paham. Nah, kesimpulan sudah. Sekarang jurnal kas apa yo? Ayo wes. Ayo saya bisa menggaruk semua itu wes, ayo. Ayo. Ayo silakan. Ayo. Ayo silakan. Ayo. Jurnal kas masuk. Jurnal kas masuk. Jurnal penerimaan kas itu jurnal kas masuk. Wes. Kita analisis sekarang. Jurnal kas masuk. Wes. Jurnal kas masuk ini kelompok berapa, Oren? Kelompok 4. Diterima pembayaran dari toko Dahlia. Oke, jurnal kas masuk, betul. Oke. Diterima pembayaran dari toko. Oke, betul. Betul juga. Sekarang ini jurnal kas keluar. Diterima. Dibayar. Oke. Kuning siapa? Kelompok berapa? 3. Dibayar hutang. Ini biru kelompok siapa? Kelompok 2. Oke. Dibayar hutang kepada ini kelompok 4. Ya. Dibayar hutang kepada ini hijau kelompok 1. Ini dibeli salah. Ya. Oke. Ayo. Sekarang ini Aren kelompok siapa Aren? Nih kelompok 4. Oke. Kuning. Kuning salah, biru masih belum, hijau saya salah. Yuk, diterima. Oke, betul. Kuning kelompok 3. Oke, 3 sudah. Nih. Ayo. Diterima pembayaran dari ini kelompok 2. Ya, betulnya. Kelompok 2. Nah, dari pembelajaran inti refleksi yang kita dapat apa? Refleksi pembelajaran kali ini adalah, ayo siapa yang bisa? Refleksinya apa ya Mbak? Menurut saya pembelajaran kali ini sangat menyenangkan karena kita mengerjakan satu produk secara bersama-sama dan dalam project secara bersama-sama dan saling bekerja sama Dengan kelompok. Ayo refleksi yang lain itu? Waktu terasa cepat karena kita membuat proyek. Itu adalah refleksi yang kita dapatkan. Selanjutnya, ya, pertemuan selanjutnya silakan dipelajari tentang buku besar, ya. Pelajari di rumah tentang buku besar. Oke? Paham ya? Nah, sekarang materi sudah selesai, pembelajaran sudah selesai. Silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Ayo. Enggak apa-apa. Ayo, pimpin doa. Ayo, silakan doa. Yes.